Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang indah ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Afifah Arianti dari SMP Ideal Uswah Tuban ingin menyampaikan sebuah pidato tentang mengenal potensi diri. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di era digital yang begitu besar sehingga tidak asing lagi dengan banyaknya berbagai jenis teknologi yang ada di sekitar kita. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa teknologi telah memberikan banyak perubahan semakin berkembangnya zaman. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya yang memiliki potensi dan kemampuan yang ada pada diri kita, yang mana telah dijelaskan pada surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-ayat. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai seorang muslim harus memahami kemampuan kita bahwa tidak hanya terbatas pada kemampuan teknologi atau akademik, tetapi juga pada sisi spiritual dan juga moral yang sangat penting. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang muslim kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk terus memperkembangkan diri kita dalam berbagai aspek kehidupan. Kita harus terus memperbaiki diri kita, baik secara pribadi maupun sosial. Dalam era digital ini memberikan kita kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Kita dapat mengembangkan diri kita dengan terus belajar tentang agama, meningkatkan kualitas hidup, dan juga membantu orang lain. Untuk mengenali potensi diri, ada beberapa cara yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Pertama-tama, kita harus belajar untuk bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Kita harus memahami kekuatan teknologi, namun kita juga harus memahami dampak negatif yang dapat terjadi pada diri kita jika kita tidak berhati-hati. Na'udzubillah. Kedua, kita harus memperkuat keterampilan kita. Sebagai seorang muslim, kita harus terus belajar dan memperkuat keterampilan kita sehingga kita dapat bersaing dalam dunia kerja yang semakin kompetitif ini. Ketiga, kita harus memiliki keberanian untuk mengambil resiko dan mencoba hal yang baru. Dalam era
digital ini, banyak sekali peluang yang baru yang akan muncul setiap harinya. Jika kita tidak mencoba hal-hal baru tersebut, kita akan kehilangan sebuah kesempatan untuk meraih sebuah kesuksesan. Yang terakhir, yang keempat, kita harus berani. Kita harus memiliki semangat kepemimpinan. Sebagai seorang pemuda, kita harus memiliki keberanian untuk mengambil tanggung jawab dan juga memimpin sebuah perubahan. Kita harus menjadi agen perubahan untuk semangat memperjuangkan masa depan yang lebih indah lagi. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang muslim di era digital ini, kita harus terus mengembangkan potensi kita dan menjadi muslim yang bermanfaat bagi muslim lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadirin rahimakumullah, kita juga harus selalu mengembangkan nilai-nilai Islam yang terdalam dalam diri kita, seperti keikhlasan, kerendahan hati, hingga kejujuran yang sangat penting. Dengan memanfaatkan teknologi dengan bijak, kita akan menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kehilafan dan juga kesalahan. Saya tutup pidato ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin bersembahyang berlama-lama. Semoga pidato ini memberikan berkah, untuk memberi rahmat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalam.